Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi di ibadah doa malam online kita pada hari ini. Mari siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan gak pernah terbatas oleh apapun untuk menjamah saudara, untuk memberkati saudara lewat ibadah doa malam kita, walaupun secara online seperti ini. Mari siapkan sungguh-sungguh hati kita memuji, menyembah Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang terus kami rasakan, kami nikmati. Pertolongan-Mu yang selalu ada dalam setiap hari kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah waktu-waktu ke depan ini menjadi waktu yang terbaik kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau lewat pujian, penyembahan, dan firman yang akan Kau berikan buat setiap kami. Tuhan, kami membuka hati kami supaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami lebih lagi. Roh Kudus, kami sungguh-sungguh membuka hati dan pikiran kami untuk Engkau bekerja. Nyatakan kuasa-Mu, kebenaran-Mu, kasih-Mu di tengah-tengah kami setiap anak-anak-Mu. Kami siap dilawat, kami siap diberkati oleh setiap kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah doa malam kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan, Kau tahu hati kami, Kau tahu kerinduan kami malam hari ini Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di
jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, Engkau anugerah yang terbaik, Tuhan. Oh, Engkau yang termanis di dalam hidupku, Tuhan. Oh, Engkau harta terbaik bagi kami, Tuhan. Engkau segalanya, Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Engkau segalanya, Tuhan, di dalam hidup kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku
Terima kasih Tuhan. Bila saat-saat ini kami mau katakan, Engkau harta terbaik kami Tuhan. Ketika kami punya Engkau, kami punya segalanya Tuhan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber ketenangan, Kau sumber kedamaian, Kau sumber sukacita kami. Dan dunia gak akan pernah bisa mengambil kami daripadamu Tuhan. Karena kami ada dalam genggaman-Mu, kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Teruslah berbicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Kuatkan, teguhkan kami. Sehingga iman kami makin kokoh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, saatnya saudara sekalian untuk memberi persembahan. Kita percaya dengan memberi kita tidak akan pernah berkekurangan. Kita baca satu ayat di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari bersama-sama terlibat dalam pengembangan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, biarlah hal ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Engkau sudah memelihara kami sehingga kami bisa memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara bisa memberikan persembahan, perpuluhan, dan persembahan misi melalui nomor yang tertera di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara, jemaat berkat bagi bangsa. Pertama, terima kasih buat setiap kesempatan yang diberikan buat saya untuk boleh berbicara di doa malam ini. Saya akan perkenalkan, nama saya Budi Utomo, saya dari gereja GPIA, Gereja Pantekosta Isa Al-Masih, SMCC. SMCC itu singkatan dari Saints Movement Community Church. Ya, jadi saya sebagai salah satu penatua di antara berdua. Dan ini baru pertama kali. Terima kasih sekali lagi sebelum kita akan belajar bersama-sama. Saudaraku, hari-hari ini kita dihebohkan dengan yang namanya COVID-19. Ya, semua mulai ini menghentikan segala aktivitas di dunia. Ya, semua terdampak, tidak ada satupun yang tidak terdampak. Dan saya berpikir, saudara, bahwa virus yang lebih mengerikan bukan COVID-19 sebetulnya, tapi virus ketakutan itu menyebar jauh lebih cepat daripada semua yang ada. Dan itu didukung dengan yang namanya sosial media, bahkan bukan pandemi lagi, tapi infodemi. Orang berkata begitu. Menyebar dengan begitu hebat sampai orang dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Pertanyaan saya adalah sederhana, bahwa sebetulnya pandemi ini sudah terjadi dari sekian puluh tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu sudah pernah terjadi. Dengan tingkat kematian yang bahkan mungkin melebihi dari yang namanya COVID-19. Kalau sampai hari ini dari statistik semuanya, bahwa ada banyak penyakit yang tingkat kematiannya lebih tinggi dibanding dengan COVID-19 ini. Tetapi saudara, yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah ada satu hal yang mungkin membuat orang ketakutan karena daya sebarnya sangat cepat, itu yang pertama. Tetapi yang kedua adalah karena tidak kelihatan. Memang kalau dilihat di mikroskop kelihatan, tetapi kita nggak bisa lihat dengan kasat mata. Kenapa saudara kita jadi ketakutan? Karena kita tidak tahu bahwa musuh kita ada di mana sekarang. Apakah kita sudah bersih, ada di sekeliling kita nggak akan pernah tahu. Ya, musuh kita di mana? Apakah kita setelah cuci tangan? Apakah betul-betul udah steril? Kita nggak tahu. Kita menyentuh barang sesuatu karena mata kita nggak pernah melihat. Sehingga saudara, tanpa disadari,
kita mulai diingatkan kembali dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Hal-hal yang tidak kelihatan. Kita nggak pernah tahu keberadaan musuh kita nggak tahu apakah kita sudah mengalahkan atau belum. Sampai hari ini, saudara, pemerintah masih terus, apalagi Jawa Timur sekarang sudah menuju ke hitam, saudara. Dari merah sudah menuju ke hitam. Ya, Jawa Timur ini termasuk tertinggi. Ya, di antara Jawa Timur, Surabaya tertinggi. Kita nggak akan pernah tahu. Tapi ketakutan menghimpit kita karena satu, tidak kelihatan. Dan sepertinya, saudara, hari ini saya mau share tentang hati-hati yang tidak kelihatan. Kita sudah sering kali bergumul dengan sesuatu yang tidak kelihatan sebetulnya. Karena iblis gak kelihatan, setan gak kelihatan. Setan gak kelihatan. Bahkan manusia roh kita pun juga gak kelihatan. Tetapi kita sering kali sangat meremehkan karena manusia lebih peduli dengan hal-hal yang kelihatan. Apa buktinya? Manusia lebih aware, manusia lebih tertarik dengan sesuatu yang penampilan daripada manusia roh mereka. Mereka sibuk dengan mendandani apa yang kelihatan. Itu udah jelas. Manusia kemudian mengejar popularitas supaya banyak dilihat. Dan mereka gak peduli dengan apapun yang Tuhan sedang kerjakan yang tidak terlihat. Manusia sudah terkecoh, mau gak mau siapapun. Itu manusiawi orang berkata bahwa kita lebih tertarik dengan hal-hal yang kelihatan dengan kasat mata dan kita melupakan. Dan hari ini, saudara, kita dihebohkan, ternyata kita gentar dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Ternyata dunia dihebohkan dengan sesuatu yang tidak kelihatan secara kasat mata. Sebenarnya kita sudah bertempur, kita sudah bergumul di area-area seperti itu. Nah, hati-hati saudara dengan apa yang tidak kelihatan hari-hari ini. Kita mulai disadarkan kembali, ayo kita mulai melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Mulai sadar bahwa yang tidak kelihatan itu ternyata penting. Yang tidak kelihatan itu ternyata bisa membawakan dampak yang sangat besar. Bahkan bisa menghentikan roda perekonomian, bisa menghentikan segala aktivitas. Demikian juga kita punya Tuhan yang tidak kelihatan. Demikian juga musuh kita yang tidak kelihatan. Demikian juga manusia roh kita yang tidak kelihatan. Tahukah saudara bahwa apa yang tidak kelihatan ini sebetulnya menuntun kita melakukan dan mengerjakan apa yang muncul dan kasat mata kelihatan. Mari kita lihat bersama-sama apa yang Alkitab katakan. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Alkitab sudah menulis dengan jelas. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus sudah menyinggung itu. Dia katakan bahwa saya nggak lihat apa yang tidak kelihatan, yang kelihatan. Tapi saya mau fokus kepada hal yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Tapi manusia kita perlu diingatkan terus. Dan biarkan saudara hari-hari ini, momen kejadian pandemi ini akan mengingatkan kita kembali kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, kita saudara, apa saja saudara yang harusnya kita bangun hari-hari ini, saudara, tentang sesuatu yang tidak kelihatan ini, saudara. Mari kita akan lihat bersama-sama. Ada 2 hal yang ingin saya sharingkan, saudara, apa yang perlu kita bangun mulai hari-hari ini, saudara, sesuatu tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Kenapa saya katakan bahwa orang tidak tertarik dengan hal yang kelihatan? Saudara tahu bahwa goncangan hari ini yang terjadi itu semua membuktikan bahwa goncangan akan membuktikan berapa kuat dasar kita, fondasi. Tapi saya mau tanya, adakah fondasi yang kelihatan? Orang tidak akan tertarik kalau dia datang ke rumah orang, lalu dia tidak mungkin tanya berapa kuat fondasinya. Nggak ada. Yang dia tanyakan adalah interior sesuatu yang kelihatan. Padahal begitu digoncang, begitu itu retak dan diperbaiki, retak terus. Yang terkena adalah fondasinya. Maka rumah itu tidak bisa diperbaiki kecuali dirobohkan dan diganti fondasi yang baru. Nah, apa saja saudara yang harusnya kita bangun? Yang pertama, saudara, kita akan melihat, saudara, Kolose 1 ayat yang ke-25. Ini yang harus kita bangun, saudara. Ada 2 hal yang tentunya ini semua yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya
dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, pada saat saya membaca ayat ini saya terheran, saudara, karena Rasul Paulus sepertinya lebay sekali menyampaikan berita ini. Dia berkata bahwa rahasia ini tersembunyi dari abad ke abad. Kalau saudara lihat terjemahan yang lain dikatakan bahwa malaikat pun tidak tahu. Yang kedua adalah dari turunan ke turunan, dari generasi ke generasi. Bayangkan, kalau saudara mendengar ini adalah rahasia yang malaikat nggak tahu, yang generasi ke generasi nggak pernah dibukakan, dan hari ini Rasul Paulus berkata, aku akan membukakan buat kamu. Oh, tentunya ini sebuah rahasia yang luar biasa, saudara. Orang kan menantikan begitu hebatnya rahasia ini. Apakah rahasia itu? Dia berkata bahwa rahasia itu adalah bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ini bahasa ini sudah terjemahan aslinya lebih keren. Bukan Kristus ada di tengah-tengah kamu, tapi adalah Christ in you. Kristus ada di dalammu. Atau Christ is in you. Bahwa Yesus itu, Kristus itu ada di dalam diri kita. Nah, yang pertama saudara, di tengah musim pandemi dengan musuh yang tidak kelihatan, kita disadarkan sesuatu yang tidak kelihatan. Mari saudara, yang pertama adalah apa yang kita bangun. Kita membangun kesadaran kita akan Tuhan. Saya katakan kesadaran akan Tuhan, saudara. Kalau saya bacakan ayat ini, Bapak Ibu, saudara sekalian, pasti saudara akan berkata, saya tahu dari dulu bahwa ayat ini sudah sering saya baca, bahwa Kristus ada dalam diri saya. Tetapi saudara, pernahkah kita berpikir bukan karena kita tahu bahwa Kristus ada dalam diri kita, tapi permasalahan terbesar, seringkali kita tidak sadar kalau dia ada dalam diri kita. Kenapa kita tidak sadar? Karena kita masih takut, kita masih khawatir. Saudara, pengetahuan kita akan Tuhan tidak menjamin kesadaran kita akan Tuhan. Ada banyak orang tahu tapi dia nggak sadar. Satu kali saudara, istri saya ngantar mamanya ke airport. Dan tiba-tiba dihebohkan, saudara, setelah kembali dia cerita ke saya. Saudara, saya lagi bangun tidur nih pagi-pagi, dia cerita heboh. Karena begitu dia masuk ke airport, mamanya kaget karena tasnya hilang, dia pikir. Lalu dia ngomong petugas, cari semuanya, heboh, saudara. Sampai sekian lama heboh, cari. Dan istri saya juga masih di situ, di depan, saudara. Lalu mamanya ngomong, loh, yang di pundakmu itu apa? Loh, ternyata tasnya ada di pundak istri saya. Jadi istri saya juga teriak-teriak bahwa tasnya ada di mana. Dia membawa tas, tapi dia nggak sadar, saudara. Nggak sadar kalau tas itu ada. Loh, ada banyak orang, saudara, yang melakukan hal itu, saudara. Bahkan saya punya teman, saudara. Ya, seringkali kadang-kadang orang itu, anak muda itu jahil, saudara, sering sembunyikan barang dan tiba-tiba ini handphone ada di tangannya dia dan tiba-tiba dia berteriak di depan banyak orang. Siapa yang sembunyikan handphone saya? Loh, saudara, kamu ya? Dia kata, loh, enggak, saya nggak sembunyikan. Ayo, tadi saya taruh di sini. Dia katakan begitu. Oh, enggak. Yakin di sini. Ayo, jangan disembunyikan. Terus yang satu ngomong, loh, yang di tanganmu itu apa? Ternyata handphone dipegang di tangan, saudara. Dan dia pikir bahwa itu hilang. Berarti apakah handphonenya hilang? Enggak. Kesadarannya dia akan handphone yang ada di tangannya dia hilang. Satu kali, saudara, dibuktikan bahwa di Danau Galilea ada sebuah peristiwa yang menarik, di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ya, entah apakah itu lagi menangkap ikan atau tidak, tapi yang jelas bahwa di saat itu terjadi badai. Badai yang begitu hebat. Iya, tentunya. Kenapa begitu hebat? Karena yang teriak para nelayan, saudara. Kalau yang teriak adalah orang biasa, itu pasti tidak terlalu heboh. Tapi karena yang teriak nelayan, berarti itu yang biasa ada di sana, itu berarti hebat, saudara. Saya sering diajak mancing sama kakak saya. Waktu mancing gitu kan, pertama kali mancing itu ombak, saudara. Oh, perahunya nggak besar. Aduh, saya gemetaran. Saya ketakutan, saudara. Sampai akhirnya saya lihat nelayannya. Nelayan yang di pinggir, yang belakang, saudara, sambil pegang kemudi
Kayak mesin itu, sambil ngerokok tenang banget saudara. Padahal ombaknya gini goyang-goyang saudara. Karena saya nggak pernah. Waktu saya lihat nelayannya tenang, saya ikut tenang saudara. Karena saya tahu bahwa ini berarti nggak ada apa-apa. Tapi kalau sampai nelayannya pucat, waduh sudah, berarti itu nggak main-main yang terjadi. Nah saudaraku, kenapa saya katakan kencang? Karena ini para nelayan ini yang teriak-teriak saudara. Petrus, itu Yohanes, itu nelayan. Teriak saudara. Mereka ketakutan. Saya beberapa kali ke Israel, lalu satu kali waktu ke Danau Galilea, saya tanya tour guide yang terakhir, sudah tahun yang lalu. Saya tanya kepada tour guide-nya, saya tanya gini. Karena selama kurang lebih saya 3 kali ke Israel, saya nggak pernah lihat ombak di Galilea. Buat saya, waktu saya baca ayat itu, saya bingung, lalu saya tanya pada tour guide-nya. Saya tanya, Danau Galilea ini adakah badai sih? Saya katakan. Selama saya di sana seperti danau yang sangat tenang, tidak kelihatan apapun. Lalu tour guide-nya ngomong sama saya, baru tahun lalu dia katakan, saya bawa orang turis dari Brasil, dia kata. Dan tiba-tiba badai. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tidak bisa merapat, mereka muntah-muntah, mereka kencing-kencing di kapal, saudara. Saya katakan sampai segitunya, ya itu badai di sana. Oh, saya langsung bayangkan, berarti waktu itu memang betul-betul terjadi badai yang sangat hebat. Nah saudaraku, yang ingin saya sampaikan adalah begini saudara. Di situ ada Yesus. Di tengah badai yang begitu hebat, herannya Yesus tidur tenang. Dan murid-muridnya ini adalah orang-orang yang sudah biasa loh saudara. Bersama dengan Yesus. Dia melihat waktu Yesus membangkitkan orang mati. Dia melihat waktu Yesus mencelikkan orang buta. Yesus berdoa untuk orang tuli mendengar. Saudara, orang lumpuh berjalan. Dia memberi makan 5.000 orang. Ini murid-muridnya melihat dengan mata kepala bahwa mujizat itu terjadi di depan mata dia oleh Yesus. Tapi di tengah badai yang begitu hebat dan tiba-tiba mereka berteriak. Tapi yang buat saya aneh adalah, kenapa Yesus kok bisa tidur tenang? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Harusnya kalau kita sadar bahwa dia adalah Yesus sang pembuat mujizat, harusnya kita ikut tenang. Waktu kita lihat Yesus tenang, harusnya kita tenang. Ini orang yang sadar, saudara. Yang sadar akan Tuhan. Kesadaran kita mulai bangkit dan muncul dalam kehidupan kita. Nah, ini contoh, saudara. Membangun sebuah kesadaran. Murid itu berkata gini, Guru, dia katakan, kau biarkan kami mati. Sampai begitu, saudara. Saking kehebohan terjadi di sana. Tapi Yesus begitu bangun. Saudara, Yesus cuma berkata, hai kamu orang kurang percaya. Saudaraku, orang yang tidak pernah membangun kesadaran akan Tuhan adalah orang yang kurang percaya kepada Dia. Kalau kita percaya kepada Tuhan, saudaraku, dimanapun, kapanpun kita berada, kita selalu berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan, saya nggak mampu untuk melakukan semuanya. Tahukah saudara, seringkali karena hal-hal yang kita lakukan sudah terbiasa, membuat kita lupa bahwa kita bisa melakukan semuanya untuk Tuhan. Saya sudah sering kali berkhotbah, kecuali masa pandemi ini, saudara. Ini berhenti sampai sekian lama. Tapi walaupun saya sering berkhotbah, saya sering kali masih dak-dikduk, saudara. Saya masih grogi, saya menyampaikan sesuatu. Saya masih sering sekali, saudara, waktu sebelum saya menyampaikan firman, saya duduk, saya punya materi. Di tab saya ini semua materi. Tapi saudara, saya mencoba untuk meletakkan materi ini semua dan saya cuma ngomong gini, Tuhan, tolong saya. Percuma saya menyampaikan sesuatu yang tanpa Engkau tolong akan menjadi seperti apa. Seberapa sering kita berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong, saudara. Saudara, kesadaran kita akan Tuhan akan membangun rasa hormat kita kepada Dia. Dimanapun kita berada, saudara, menghormati setiap kata-kata Tuhan. Setiap kali kita membaca firman dan kita mendapatkan sesuatu, kita berkata, yes, amin, aku terima itu firman itu. Menghormati, saudara, tidak percaya dan khawatir itu menghina Tuhan. Kau tidak menghormati Tuhan. Ketika ketakutan menguasai kita melebihi daripada apapun, kau tidak menghormati Tuhan saat ini. Belajar untuk kita mulai membangun kesadaran kita akan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Hari-hari ini saudara, sadari bahwa Dia Tuhan masih hidup. Dia Tuhan masih bekerja. Dia Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Jangan takut.
Dia berkata 366 kali dalam Alkitab. Kalau nggak percaya, hitung sendiri nanti. Berarti 366 kali itu berarti 300 tahun itu 365 hari. Kok lebih satu? 4 tahun sekali tahun kabisat, itu 366 hari. Yesus tidak pernah lupa berkata, Tuhan tidak pernah lupa berkata, jangan takut. Itu yang pertama. Hati-hati saudara. Yang kedua adalah membangun manusia roh kita. Nah, kita baca lagi saudara di 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sekarang di bawahnya jelas. Mulai. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tahukah saudara, Paulus sedang berbicara tentang manusia batiniah, itu manusia roh kita. Jadi yang kedua adalah bangun manusia rohmu mulai sekarang. Membangun sesuatu yang tidak kelihatan, saudara. Manusia lahiriah kita turun, merosot setiap hari. Saya suka olahraga, saudara. Saya ikut olahraga yang ekstrim, mulai dari muda. Saya seorang karateka. Saya bisa berlari dulu, saudara, 8 kilo dengan membawa beban, saudara. Wow. Kadang-kadang nggak sadar, saudara. Usia terus bertambah, semangat masih ada. Tapi ternyata sekarang nggak mampu, saudara. Jangankan 8 kilo, 1 kilo aja ngos-ngosan, saudara. Kekuatan kita terus menurun, saudara. Nyali kita menurun. Mata kita, kekuatan kita menurun. Saya udah plus. Ini nggak bisa, saudara. Jauh tajam, dekat kabur, saudara. Merosot manusia lahiriah kita. Tetapi saudara, Rasul Paulus berkata, walaupun manusia lahiriahku merosot, tapi manusia batiniahku dibaharui dari hari ke hari. Nah, saudaraku, kita mestinya fokus kepada manusia roh kita. Ya. Nah, bagaimana saudara cara kita membangun manusia roh kita? Nah, saudara, ini. Saudara, Alkitab berkata, bahkan Yesus berkata gini, bahwa makananku adalah, saudara, bukan, dia ngomong gini saudara yang lain, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Apa itu kehendak Tuhan? Berarti makanan roh itu adalah firman. Saudara, saat-saat ini adalah saat-saat penting untuk kita mulai belajar merenungkan firman. Ini hal yang dasar Bapak Ibu. Ya, tetapi saudara, dengar baik-baik saudara, ada banyak orang puas hanya dikata membaca. Padahal di Alkitab gak pernah tulis bacalah Alkitab, gak ada. Yang ada adalah renungkan Taurat itu siang dan malam. Perkatakan siang dan malam, memperkatakan terus menerus. Nah saudaraku, ada sebuah urutan yang kita mau gak mau saudara, ketika kita membaca firman, saudara, itu paling awal. Makanya saudara, urutannya gini, membaca, lalu kedua adalah merenungkan, karena orang tidak bisa merenungkan tanpa membaca. Baru yang ketiga melakukan. Nah saudara, tidak bisa orang membaca langsung melakukan, tidak bisa. Jadi kegagalan orang melakukan itu bukan karena gagal membaca, tapi gagal di perenungan. Makanya saudara, kenapa ada orang yang setiap hari baca Alkitab, tetapi tidak bisa melakukan? Karena dia lewati, loncati kata perenungan. Merenungkan itu adalah memperkatakan siang dan malam. Terus mengucap, bergumam terus menerus. Jadi saudara, kalau pengen memberi makan manusia rohmu adalah baca Alkitab dan diulang-ulang terus. Oke? Yang kedua adalah dikatakan memasukkan dalam pikiran, seperti orang memikirkan masalah. Nah saudara, dimanapun kita berada, yang kita ingat adalah firman. Baru yang ketiga adalah menyanyikan. Kalau itu bisa dibuat lagu. Nah saudara, yang ingin saya sampaikan sekarang, ini yang luar biasa, saya jelaskan secara ilmiah kata merenungkan ini. Saudara, manusia itu punya otak sadar dan bawah sadar. Nah, tahukah saudara bahwa otak bawah sadar kita memegang 90% dalam kehidupan kita? Jadi otak bawah sadar kita itu punya kekuatan 9 kali lebih kuat dari otak sadar kita. Bahkan kehidupan kita semua sehari-hari itu didrive oleh pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadar. Jadi orang salah kalau berpikir bahwa pikiran sadar. Enggak, kita melakukan semuanya itu karena otak bawah sadar kita. Contoh saudara, kalau saudara Bapak Ibu pernah pergi kemana,
yang nyetir sendiri naik sepeda motor atau mobil sambil melamun bisa nyampe? Pertanyaan saya, itu mikir nggak? Oh, saya nggak mikir, nggak mungkin. Nggak mikir bisa menggerakkan. Nah, itu yang menggerakkan adalah otak bawah sadar kita. Saudara yang mandi, ya, kecuali yang mandi setahun sekali pasti bingung urutannya. Tapi kalau mandi sehari 2 kali minimal, saudara nggak perlu mikir kalau mandi, betul? Tiba-tiba saudara masuk saja dan semuanya beroperasi dan selesai. Nggak terbalik kan, misalkan gitu. Lupa sabun, pakai sabun dulu tanpa air dulu. Kenapa ya? Kok ada yang meleset ya? Kenapa, saudara? Karena kita setiap hari. Nah, saudara begini, caranya gini. Ternyata bagaimana saudara memindahkan dari pikiran bawah sadar ke bawah sadar itu dengan cara perenungan. Ternyata, saudara, otak bawah sadar kita tuh beroperasi dengan pengulangan. Keren ya. Jadi, saudara, orang merenungkan itu memindahkan dari sadar ke bawah sadar. Dengan apa? Mengulang terus, berulang-ulang. Mengulang terus, akhirnya pindah ke bawah sadar. Yang kedua adalah kesan yang mendalam. Jadi, kalau kita menimbulkan kesan, kita renungkan firman, dan tiba-tiba kita melonjak karena dapatkan pewahyuan yang baru. Percayalah, itu seringkali tidak terlupakan seumur hidup kita. Karena itu pindah ke bawah sadar. Nah, karena udah pindahnya ke bawah sadar, maka punya kekuatan 9 kali lebih kuat, 90%. Makanya saudara, kita nggak usah bingung dalam melakukan. Kita berhasil merenungkan, maka kita pasti akan melakukan. Jadi, saudara, cara memberi makan manusia roh kita adalah terus perkatakan Taurat itu, firman itu, terus ucapkan, diskusikan, sharingkan, perkatakan terus menerus, saudara. Supaya apa, saudara? Terjadi pengulangan dan akhirnya masuk di bawah sadar kita, saudara. Terus dipikirkan dan akhirnya kita melakukan. Begitu kita melakukan terus menerus, akhirnya menimbulkan kesan yang mendalam. Makanya orang yang merenungkan pasti antusias sharing firman, saudara. Kalau kumpul dia cerita. Kadang-kadang saudara walaupun merenungan kita belum dapat jawaban, enggak apa-apa, saudara sharing tanya. Aku kemarin renungkan firman loh, tapi aku nggak ngerti, ada yang tahu. Tiba-tiba teman saudara ngomong, aku juga merenungkan, aku ngerti. Pewahyuan. Jadi orang yang sering merenungkan firman itu akan antusias cerita tentang firman. Dimanapun dia berada. Dan dia terus memberi makan manusia rohnya. Nah, saudaraku, itu sebabnya, saudara, 2 hal ini yang ingin saya sampaikan, saudara. Di tengah-tengah ini kita belajar dengan hati-hati apa yang tidak kelihatan. Mari kita bangun sesuatu yang tidak kelihatan. Membangun kesadaran kita akan Tuhan lebih lagi daripada sebelumnya. Dan kemudian, saudara, juga membangun manusia roh kita. Dengan cara apa? Merenungkan firman Tuhan. Nah, saudaraku, 2 hal ini saja, saudara, yang ingin saya sampaikan. Dan mari, saudara, kita akan berdoa sekalian. Bapa, kami bersyukur buat apa yang Kau kerjakan. Walaupun tidak kelihatan, ajar kami untuk tetap melihat dengan manusia roh kami, Tuhan. Terima kasih bahwa hari-hari ini biarkan manusia roh kami terus terbangun dan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Firman-Mu, Tuhan, akan terus mendasari setiap aktivitas dan apapun yang kami lakukan. Iman kami akan terus berjalan. Memang iman berjalan tanpa melihat. Bahwa di tengah-tengah saat inilah iman kami yang berbicara, Tuhan, lebih kuat daripada apapun. Terima kasih, Tuhan, kebenaran-Mu akan berbicara terus sampai menyelesaikan kehendak-Mu. Kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Kami selesai, Tuhan, kami percaya bahwa anugerah-Mu kepada setiap kami, jemaat yang ada di tempat ini, terus menerus, Tuhan, tidak akan pernah berhenti. Dan kiranya manusia roh-Mu akan terus bertumbuh dan menjadi kuat dari hari ke hari. Dan kiranya kesadaran akan Tuhan semakin hari akan semakin dibangun, semakin kuat dalam hidupmu. Sehingga engkau bukan hanya menang, tapi engkau lebih daripada pemenang. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan hanya di dalam nama Yesus menyertai dan memimpin hidupmu selama-lamanya, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jadi saudara, 2 poin ini yang paling penting, yaitu membangun kesadaran kita akan Tuhan dan membangun manusia roh kita. Lakukan itu terus setiap hari di saat-saat di tengah pandemi ini, maka engkau akan menjadi semakin kuat di dalam Dia. Dan Tuhan akan semakin nyata. Sekian saudara, apa yang saya sharekan, itu boleh menjadi merema dalam kehidupanmu dan semakin hari akan semakin kuat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah bergabung dengan online service GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap
firman yang dibagikan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda dan keluarga. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan membagikan video ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa atau dukungan doa, saudara dapat menghubungi gereja melalui informasi di video ini. Sampai jumpa di online service berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.